Korban tewas akibat bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh terus bertambah. Data sementara BNPB, total 753 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Berdasarkan data yang kami himpun dari laman Geoportal Data Bencana Indonesia BNPB hingga pukul 4 sore ini, total 753 orang meninggal dunia akibat bencana yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Sementara itu sekitar 2.600 orang terluka dan 526 orang lainnya dilaporkan menghilang. Bencana yang terjadi di 50 kabupaten di Pulau Sumatera berdampak pada 3,3 juta jiwa dan membuat lebih dari 1,2 juta warga harus mengungsi dari tempat tinggal mereka. Sembilan kecamatan di Aceh Utara masih terisolir akibat banjir bandang. BPBD Aceh Utara menyebut 107.000 orang mengungsi akibat terdampak banjir. Pasca bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, hingga saat ini sejumlah kecamatan masih terisolir dan terendam banjir. Sejumlah infrastruktur jembatan putus dihantam banjir, sehingga jalan antar kota antar kabupaten lumpuh total. Berdasarkan data pemerintah Aceh Utara, 90% wilayah kabupaten yang memiliki 27 kecamatan lumpuh akibat banjir. Banyak kerusakan terjadi, seperti kerusakan infrastruktur, permukiman penduduk, serta fasilitas umum. Selain itu, banjir juga menyebabkan jaringan listrik dan komunikasi di wilayah Aceh Utara masih padam. BPBD Aceh Utara menyebut korban terdampak banjir hingga 119.830 orang. Sementara 107.305 orang mengungsi. Sedangkan korban meninggal dunia mencapai 78 orang dan 51 orang masih hilang. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil, iNews melaporkan. Banjir bandang yang melanda Kabupaten Pidi Jaya Aceh pada Rabu lalu bukan hanya menghancurkan ribuan rumah warga dan fasilitas umum, bangunan sekolah, dan membuat pendidikan lumpuh total. Puluhan bangunan sekolah di Kabupaten Pidi Jaya Aceh hancur diterjang banjir bandang pada Rabu lalu. Bahkan ada bangunan sekolah juga ikut terseret arus sungai. Akibatnya aktivitas sekolah lumpuh total karena bangunan sekolah tidak bisa digunakan. Akibat timbunan lumpur ini, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala sempat terperosok ke lumpur sedalam 1 meter saat mengunjungi SMA N2 Meredu di Desa Biye, Kecamatan Murah 2, Pidi Jaya, Aceh. Kepala Dinas Pendidikan Aceh menyebut sebagian besar fasilitas sekolah di Pidi Jaya Aceh belum bisa digunakan untuk belajar mengajar. Sampai hari ini kan laporan akuratnya belum ada, tapi kan kalau Pidi Jaya, Birun, Aceh Utara, Luk Semawe, Tamiang, Aceh Timur kayaknya hampir sebagian besar fasilitas sekolah kita terkena, sekolah juga terkena. Dan seperti yang kita lihat seperti ini, inilah model kondisi, ada yang lain yang rubuh dan lain sebagainya. Akibat hal ini, Dinas Pendidikan Aceh akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk perbaikan gedung sekolah serta pemindahan proses belajar mengajar para siswa. Dari Pidi Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Korban hilang akibat banjir bandang di Pulau Sumatera masih terus dicari. Sejumlah orang tua juga mencari anaknya yang masih belum ditemukan hingga saat ini. Inilah seorang ibu yang terus mengangkat kayu, pepohonan, dan sejumlah reruntuhan bangunan akibat banjir bandang. Bukan mencari harta, bukan mencari sisa barang yang bisa diselamatkan. Dia mencari putrinya. Perumahan Abi Lubuk, Minturun, Kecamatan Koto Tengah Padang diterjang banjir bandang, tanah longsor, dan seluruh bangunan terendam. Sang suami yang saat itu berupaya menyelamatkan putrinya lebih dulu ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Namun putrinya yang berusia 3 tahun hingga sekarang masih hilang. Belum selesai duka menerima kenyataan suami telah tiada, sang ibu tetap berupaya mencari putrinya. Tenang.
Mira, matulang. Oh, tulang. Dapat tulang. Tulang, saya orang tulang ah. Matulang, betah. Nasib tak berbeda jauh dengan seorang pria paruh baya di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Oh, tulang. Berhari-hari, di tengah rasa lapar dan haus, juga rasa lelah, Dapat tulang. pria ini tak peduli dan terus mengeruk tanah dengan tangannya. Matulang, betah. Di tengah rasa lelah, ia meratapi nasib. Putrinya masih belum ditemukan hingga sekarang. Sejumlah warga mengajaknya untuk beristirahat. Nanti biarkan tim SAR yang akan lanjut mencari. Namun pria ini menolak. Tuhan Yesus mati. Keluari. Saya orang tulang, lagi diupayain tulang dah. No, bangun. Betah, betah. Betah, tulang. Baruku batu luari anon dokter ini. Apa dulu Tuhan? Mira, matulang, tulang, betah. Oh, tulang. Batu dulu Tuhan. Pria paruh baya ini terlihat lemas, namun masih menolak diajak mengungsi. Ia ingin terus mencari putrinya yang hilang akibat banjir bandang. Jenazah korban bencana alam dan banjir serta longsor yang melanda wilayah Padang Panjang, Sumatera Barat digotong oleh polisi dan warga melewati jalan setapak di kawasan Lembah Anai. Beginilah evakuasi jenazah korban banjir bandang oleh petugas kepolisian dan dibantu warga di kawasan Lembah Anai. Peti jenazah digendong beramai-ramai dengan melewati jalan setapak untuk sampai ke titik penjemputan di mana ambulans pengganti telah menunggu. Petugas dan warga harus menggendong peti jenazah sejauh 100 meter. Sistem transfer antar ambulans ini dilakukan guna mempercepat mobilitas dan memberikan kemudahan kepada keluarga korban untuk disemayamkan di rumah duka. Upaya membantu ataupun memfasilitasi dengan melalui jalur darurat melalui jalan kaki. Jadi teknisnya apabila ada korban dari rumah sakit yang urgent dapat kita bantu, yaitu dengan transfer antar ambulan. Jadi ambulan di standby-kan di 2 tempat. Jadi melintas melalui jalur yang melalui pinggir rel ataupun di tengah hutan tersebut. Sebanyak 6 titik badan jalan di Lembah Anai kini rusak parah dan 1 titik dinyatakan putus total. Polisi pun menutup total jalur Lembah Anai dari seluruh jenis kendaraan. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo melaporkan.